Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia akan menjelaskan materi tentang rekrutmen dan seleksi karyawan. Kami yang beranggotakan yang pertama Ahmad Fadilah, yang kedua Ade Setiawan, yang ketiga Anissa Fadlin, yang keempat Bayu Wirayuda Fadilah, dan saya sendiri sebagai moderator Chelsea Amelia. Baiklah, penjelasan pertama dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya rekrutmen dan seleksi. Sebelum merekrut dan menyeleksi karyawan, kita perlu tahu pentingnya rekrutmen dan seleksi karyawan. Rekrutmen merupakan salah satu bentuk perencanaan manajemen sumber daya manusia. Setelah suatu perusahaan mempunyai gambaran tentang hasil analisa pekerjaan dan rancangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari perusahaan, rekrutmen juga merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan karyawan melalui berbagai tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, menempatkan dan orientasi tenaga kerja. Tujuannya menyediakan karyawan yang cukup agar manajemen dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Adapun prinsip-prinsip rekrutmen, yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, biaya yang diperlukan diminimalisir. Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategi tentang rekrutmen. Yang kelima, flexibility. Yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Selanjutnya, alternatif tindakan selain rekrutmen. 1. Alih daya atau outsourcing, menggunakan jasa eksternal untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya secara internal. 2. Karyawan tidak tetap atau contingent workers, karyawan paruh waktu, sementara atau kontraktor independen. 3. Organisasi pemberi kerja profesional. Perusahaan yang menyewakan karyawan kepada perusahaan lainnya. 4. Kerja lembur atau overtime. Alternatif untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja. Baiklah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Ade Setiawan. Kepada Ade dipersilakan. Proses rekrutmen. Dalam proses rekrutmen, ada langkah-langkah yang perlu diikuti dan ada dua jenis lingkungannya, yaitu lingkungan eksternal dan internal. 1. Perencanaan sumber daya manusia. 2. Alternatif rekrutmen. 3. Rekrutmen. Internal terdiri dari metode-metode internal. Eksternal terdiri dari metode-metode eksternal. 4. Orang-orang yang akan direkrut atau para pencari kerja. Sumber dan metode rekrutmen internal. 1. Sumber internal, yaitu dengan cara promosi, transfer karyawan, dan penarikan kembali. 2. Metode internal, yaitu dengan cara pengumuman lowongan jabatan, persediaan bakat. 3. Rekrutmen. Tujuan rekrutmen eksternal. 1. Mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula. 2. Mendapatkan keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada saat ini. 3. Memperoleh para karyawan dengan latar yang berbeda untuk memberi keberagaman ide. Metode rekrutmen eksternal. 1. Pelamar yang datang dan surat lamaran yang masuk. 2. Metode karyawan. 2. Rekomendasi karyawan. 3. Iklan. 4. Agen tenaga kerja atau perusahaan jasa rekrutmen. 5.
5. Lembaga pendidikan. 6. Asosiasi profesional atau organisasi ketenagakerjaan. 7. Open house atau job fair. 8. Internet. 9. Majar dan akuisisi. 10. Rekrutmen internasional. Baiklah, selanjutnya Baiklah. materi yang dibacakan oleh Ahmad Fadilah. Kepada Ahmad Fadilah, silakan. Ya, saya akan menjelaskan metode rekrutmen online. Yang pertama, perekrut internet. Orang yang pekerjaannya utamanya menjalankan proses rekrutmen melalui internet disebut sebagai perekrut maya. Yang kedua, bursa kerja virtual, metode perekrutan online yang dilakukan oleh suatu pemberi kerja atau sekelompok pemberi kerja untuk menarik sejumlah besar karyawan. 3. Situs web karir perusahaan merupakan situs kerja yang dapat diakses perusahaan yang menampilkan daftar posisi-posisi yang berada di perusahaan dan memfasilitasi para pelamar untuk melamar kerja pada jabatan-jabatan tertentu. Yang keempat, weblogs yang disingkat dengan blogs. Yang kelima, web ketenagakerjaan umum. Selanjutnya, apa itu outsourcing? Outsourcing bisa diartikan sebagai pengguna tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Saat merekrut karyawan outsourcing, perusahaan bisa bekerja sama dengan perusahaan yang menyediakan jasa dan menyalurkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu. Intinya, karyawan outsourcing hanya bisa direkrut untuk mengerjakan pekerjaan inti perusahaan pengguna jasa. Beberapa contoh pekerjaan seperti call center, pekerjaan pabrik, kurir, sopir, hingga yang lainnya. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya yaitu alur atau proses karyawan ketika HR membuka lowongan pekerjaan. Alur yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan suatu posisi. Proses rekrutmen ini dilakukan agar perusahaan mengetahui apa saja kebutuhan posisi tersebut, seperti spesifikasi karyawan yang akan mengisi posisi tersebut atau berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, yaitu merencanakan proses rekrutmen. Perencanaan proses rekrutmen ini mencakup berbagai hal, yaitu bagaimana dan lewat apa lowongan pekerjaan ini dipublikasikan, siapa saja yang akan meninjau keseluruhan proses rekrutmen, dan siapa saja yang dilibatkan dalam proses wawancara kandidat. Semua perencanaan tersebut nantinya akan dibicarakan dan disusun oleh pihak HRD perusahaan bersama dengan pemimpin divisi yang membutuhkan karyawan. Yang ketiga, mempublikasikan lowongan pekerjaan. Biasanya, perusahaan akan mempublikasikan lowongan pekerjaan tersebut lewat media cetak, khususnya koran. Namun, di era digital ini, sebagian besar perusahaan mulai mempublikasikan lowongan kerja secara daring lewat beberapa langkah melalui situs resmi yang dimiliki dan melalui situs lowongan kerja atau media sosial perusahaan seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Yang keempat, meninjau lamaran yang telah masuk. Lamaran ini sendiri biasanya akan ditinjau dan disaring oleh pihak HRD. Pihak HRD akan menyaring lamaran berdasarkan syarat dan spesifikasi yang mereka tuliskan dalam lowongan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Yang kelima, menyeleksi CV. CV yang diseleksi masuk dari email, pos, atau yang berada di meja HRD. Biasanya menyeleksi CV dilakukan HRD pada jam 9 sampai jam 10 dan jam 3 sampai 4 sore. Misalnya, posisi marketing, kualifikasi memiliki pengalaman di bidang sales, punya skill lobby, dan jika cocok akan langsung ke tahap berikutnya. Yang keenam, HRD interview.
Proses di mana menggali skill atau kepribadian dengan melakukan interview dan juga mencocokkan hasil interview dengan CV. Yang ketujuh, user interview. Tahap yang dilakukan sama user yang akan menggunakan calon karyawan setelah ketika bekerja, user akan melihat kecocokan dari diri calon karyawan, apakah sesuai atau tidak. User itu ada interview yang dilakukan oleh manajemen dan interview dilakukan oleh direksi. 8 yaitu psikotes. Psikotes ini ada 2, yaitu psikotes seleksi dilakukan di awal ketika screening sudah dilakukan. Psikotes profiling yaitu proses setelah interview untuk mengetahui kepribadian secara utuh, mencocokkan hasil interview dengan gambaran kepribadian melalui psikotes seperti semangat dan dalam bekerja dan lain-lain. 9. Penawaran gaji seperti offering salary yaitu konvensional dan modern. Yang 10 yaitu MCU yaitu tes kesehatan ditentukan tempatnya atau sesuai ketentuan tes perusahaan, hanya saja tempatnya berbeda. 11 yaitu menandatangani kontrak kerja. Proses penandatanganan kontrak kerja dan aturan-aturan serta hak tanggung jawab karyawan menggunakan materai. Sebagian perusahaan menginginkan karyawan yang berkualitas tinggi, mutu kerja tinggi, etos kerja bagus, dan optimal dalam menggunakan potensi dirinya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Bayu Kayuda Fadilah. Pada Bayu dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakter karyawan yang sebaiknya direktur. Yang pertama, cepat beradaptasi. Yang kedua, memiliki passion, antusias dalam berkomunikasi dengan orang lain untuk menjalin relasi dan kerjasama. Yang ketiga, karakter positif, memiliki sopan santun, meminta izin ketika tidak di kantor, maupun minta maaf ketika salah. 4. Result oriented, karyawan memiliki tujuan. Yang kelima, berkomitmen, walaupun saat nggak memiliki mood yang baik untuk bekerja, namun menjalankan pekerjaan dengan baik untuk atasan atau perusahaan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.